Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yola Eviorita NPM A1M020039 kelas 4A Program Studi Pendidikan IPA Universitas Bengkulu. Nah, pada saat ini saya sudah masuk minggu keempat di mana saya menjelaskan mengenai mata kuliah pengelolaan pendidikan. Nah, pada minggu keempat ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Konsep Manajemen Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah, macam-macam topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini ada 6. Yang pertama, pengertian manajemen sekolah dasar. Yang kedua, kerangka manajemen sekolah dasar. Yang ketiga, ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Yang keempat, sekolah dasar yang efektif. Yang kelima, fokus manajemen sekolah dasar. Dan yang keenam, penerapan. Nah, masuk ke topik pertama, yaitu pengertian manajemen sekolah dasar. Sekolah dasar adalah sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama sekolah dasar memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik di sekolah dasar. Sekolah dasar memiliki staf sendiri yang merupakan sumber daya manusia yang dimiliki. Sekolah dasar juga memiliki sumber daya sendiri yaitu terdiri dari finansial, material, dan fisik. Manajemen sekolah merupakan usaha manusia yang bekerja sama, walaupun kepala sekolah adalah pengelola sekolah. Akan tetapi, kerjasama guru, orang tua, siswa, dan siswa, serta anggota masyarakat sangat penting dengan tujuan agar sekolah dapat dikelola secara efektif dan efisien. Marini 2014. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Sekolah dasar, kepala sekolah sebagai pengelola perlu menggunakan manusia, material, dan sumber daya finansial untuk memenuhi tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Marini 2014. Kemudian, peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah dasar menurut Marini 2014 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam persiapan dan pengembangan pengajaran, bahan ajar, program, metode, dan penilaian. Yang kedua, berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah atau administrasi serta organisasi sekolah. Yang ketiga, berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru yang lain. Yang keempat, mengkoordinasikan atau mengelola pekerjaan guru-guru lain. Yang kelima, melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan berpartisipasi pada bagian yang dibutuhkan di dalam review dan pengembangan fungsi sekolah. Dan yang terakhir, berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada guru serta mengalokasikan peralatan dan material. Masuk topik kedua, yaitu kerangka manajemen sekolah dasar. Kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Manajemen kurikulum meliputi semua anggota komunitas sekolah dasar yang bekerja sama sebagai sebuah tim. Nah, pekerjaan dalam sebuah tim di sekolah dasar merupakan hal yang penting terutama antara pemerintah dan pegawai sekolah dasar, antara pegawai-pegawai sekolah dasar serta pegawai dan orang tua. Kemudian kerangka manajemen sekolah dasar. Nah, kerangka manajemen sekolah dasar yaitu sebagai berikut. Pertama, jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah. Yang kedua, peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan. Yang ketiga, laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum dan pengeluaran anggaran. Yang keempat, wewenang yang didelegasikan kepala sekolah. Yang kelima, pengaturan untuk melakukan otoritas pembayaran. Yang ketujuh, menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai. Yang ke-8, pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. Nah, masuk ke topik yang ketiga, itu ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Ruang lingkup manajemen sekolah sangatlah luas yang meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengorganisasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program. Manajemen sekolah dasar sendiri meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar pada awalnya yaitu pengakuan, pengerjaan akademik, kegiatan kurikuler, ujian, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, pertemuan pegawai, asosiasi, guru, dan orang tua.
Yang kedua, distribusi kegiatan akademik dan co-kurikuler di antara anggota pegawai sesuai dengan minat, kemampuan, dan pengalaman. Yang ketiga, persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Yang keempat, persiapan jadwal kegiatan penyediaan pegawai. Yang kelima, penyediaan pegawai. Yang keenam, penyediaan peralatan dan furnitur termasuk pembelian, pemeliharaan, perbaikan. Yang ketujuh, penyediaan buku untuk perpustakaan sekolah termasuk pembelian dan pemeliharaan. Yang kedelapan, organisasi kegiatan co-kurikuler. Yang kesembilan, pemeliharaan catatan. Yang kesepuluh, pengawasan kelas secara reguler. Yang kesebelas, pengaturan ujian setiap bulan, setiap semester, dan setiap tahun. Dan yang terakhir, promosi setiap ke kelas yang lebih tinggi, koordinasi pekerjaan guru, dan lain-lain. Kemudian topik yang keempat yaitu sekolah dasar yang efektif. Nah, sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang didefinisikan secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Menurut definisi ini, sekolah dasar yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil daripada kualitas proses yang dilaksanakan. Menurut Marini 2014. Nah, perlu kita ketahui bahwa sekolah akan efektif jika memiliki pemimpin yang kuat. Keterlibatan orang tua di dalam proses yang dilakukan sekolah, bebas dari kontrol dan pengaturan eksternal yang berlebihan, memiliki guru-guru dengan kualitas yang tinggi. Nah, kepemimpinan yang kuat artinya sekolah memiliki misi akademis yang jelas, memiliki standar dan menciptakan etos yang baik. Kemudian berikut ini adalah karakteristik sekolah dasar yang baik menurut Marini tahun 2014. Ada yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan. Yang kedua, keterlibatan kepala sekolah. Yang ketiga, keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan. Yang keempat, konsistensi, keberlanjutan, dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran. Yang kelima, pendekatan pembelajaran yang berstruktur. Yang keenam, lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif. Yang kedelapan, tugas yang terdefinisi secara jelas. Yang kesembilan, komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Yang kesepuluh, catatan tertulis. Yang kesebelas, keterlibatan orang tua dan masyarakat. Dan yang terakhir, pekerjaan yang ditujukan dan bernilai. Berikut adalah keterlibatan orang tua dalam pendidikan. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, mendistribusikan masalah pendidikan dengan anak-anak. Yang kedua, melakukan supervisi terhadap kemajuan anak-anak. Dan yang ketiga, berkomunikasi dengan sekolah dasar serta aktif berpartisipasi di dalam kegiatan sekolah dasar. Nah, sekolah dasar sendiri yang baik berbeda dengan sekolah dasar yang efektif. Nah, sekolah dasar yang efektif berkembang secara efektif dengan cara memeriksa baik dimensi normatif maupun prosedural. Nah, kegiatan menunjukkan bahwa sekolah dasar yang efektif berkembang dengan sukses dalam segala arah. Sedangkan ke sekolah dasar yang baik berkembang dengan sukses menurut agenda yang telah disetujui. Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan yang tepat dan yang telah disetujui, di mana tujuan-tujuan ini ditentukan baik secara internal dan eksternal. Yang kelima yaitu fokus manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar adalah pemberian bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Yang terakhir yaitu penerapan. Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada 5 hal yang harus diterapkan menurut Baharudin tahun 2010. Yang pertama, pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Ini berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik keberatan kepada pengukuran kemampuan peserta didik pada ranah psikomotor, daripada hanya sekedar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan pendidik. Yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar. Dan yang kelima, menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian menurut Umaidi pada tahun 1999, ada 2 faktor penyebab perbaikan mutu selama ini tidak berjalan, antara lain sebagai berikut.
Pertama, strategi pembangunan pendidikan masih lebih besar pada input oriented. Hal ini berarti paradigma yang dijalankan pemimpin lembaga pendidik terlalu bersandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi, maka akan menghasilkan output atau keluaran yang bermutu. Dan yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Nah, sekolah yang dasar yang dapat lakukan antara lain pembagian tugas yang efektif dan efisien, pemanfaatan dana yang profesional, program pendidikan mutu sekolah, pembentukan tips sukses peningkatan mutu sekolah, desain standar yang tepat, sistem organisasi yang efektif, kepemimpinan yang efektif, dan motivasi personal. Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.